berani dan tegas. Andik Firmansyah berikan komentar tentang timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, jangan lupakan pemain lokal. Media Vietnam bingung dengan tuduhan fans Malaysia dan Cina, FIFA bantu Indonesia soal pemain naturalisasi. Berikut ini kisah kontroversialnya. Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik, dua penyerang mematikan timnas Cina cedera menjelang pertarungan melawan timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik. Maarten Paes pulih dari cedera, siap perkuat timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Hasil Hellas Verona versus Venezia FC di Liga Italia musim 2024-2025, J. Itzes dan kawan-kawan tumbang lagi makin terpuruk di zona degradasi. Berikut ini kisah dramatisnya. Kode Kevin Dix untuk dinaturalisasi-kah? Akui timnas Indonesia berkembang pesat dan punya peluang ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 siap tempur di Qatar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto ungkap persiapan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Berani dan tegas. Andik Firmansyah berikan komentar tentang Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, jangan lupakan pemain lokal. Mantan bintang Timnas Indonesia Andik Firmansyah ikut angkat bicara mengenai perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Andik menilai bahwa tim Garuda saat ini mengalami perubahan besar, terutama dengan kehadiran para pemain naturalisasi yang semakin memperkuat skuad merah putih. Sekarang eranya memang sudah berubah. Banyak pemain naturalisasi yang sangat berkualitas dan bisa memberi dampak besar bagi timnas, ujar Andik, dikutip dari wawancaranya di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Jumat. Andik yang kini bermain untuk Persira Banda Aceh di Liga 2 menyatakan dukungannya terhadap program naturalisasi yang digalakkan oleh PSSI. Namun ia juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap pemain lokal harus tetap ada. Bagaimanapun menurut Andik, keberhasilan tim nasional tidak terlepas dari kontribusi pemain-pemain lokal yang berkembang di kompetisi domestik. Saya dukung apa yang terbaik buat timnas Indonesia, tapi tolong pemain lokal juga diperhatikan. Karena mereka juga punya potensi besar untuk berkembang, lanjutnya. Meskipun perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan, Andik merasa optimistis bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa memberikan kejutan. Terlebih lagi dalam dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia mampu menahan imbang raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia. Saya yakin walaupun tantangannya berat, feeling saya ada. Saya akan selalu support timnas Indonesia, tegas pemain berusia 32 tahun itu. Pada Oktober 2024, timnas Indonesia dijadwalkan melakoni dua laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi timnas Bahrain di Rifah 10 Oktober dan melawan timnas Cina di Qingdao 15 Oktober. Kedua laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi pasukan Shin Tae-yong dalam upaya menembus Piala Dunia 2026. Media Vietnam bingung dengan tuduhan fans Malaysia dan Cina, FIFA bantu Indonesia soal pemain naturalisasi. Berikut ini kisah kontroversialnya. Media Vietnam Soha menanggapi dengan rasa heran tuduhan yang dilayangkan fans dari Malaysia dan Cina terkait timnas Indonesia. Mereka menuduh bahwa FIFA telah membantu Indonesia dalam mempermudah proses naturalisasi pemain. Menurut Soha, tuduhan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya merupakan fitnah semata. Isu ini bermula dari para supporter Malaysia dan Cina yang merasa bahwa timnas Indonesia terlalu banyak melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama dari Belanda. Mereka menganggap ada campur tangan dari FIFA untuk memfasilitasi proses ini, sebuah tuduhan yang ramai dibicarakan di forum-forum sepak bola Malaysia. Bahkan mereka menilai bahwa banyak pemain Eropa yang dinaturalisasi tidak memiliki penampilan fisik yang sesuai dengan wajah Indonesia.
Tuduhan semakin menguat karena keberadaan kantor FIFA di Jakarta yang dianggap memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia dibanding negara-negara Asia lainnya. Namun, bagi Soha, tuduhan ini tidak masuk akal. Mereka menegaskan bahwa PSSI menjalankan tugasnya dengan baik dalam proses naturalisasi tanpa adanya intervensi dari FIFA. Timnas Indonesia difitnah bekerja sama dengan FIFA untuk mencari keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Jelas saja tuduhan tersebut tak berdasar dan langsung dibantah oleh pihak fans Timnas Indonesia. Demikian pernyataan Soha dikutip Jumat. Meski tuduhan tersebut terus mencuat, perhatian kini tertuju pada pertandingan besar antara Timnas Indonesia dan Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Sebelum itu, Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dengan segala kontroversi yang melingkupi proses naturalisasi pemain dalam Timnas Indonesia, satu hal jelas, tuduhan tanpa bukti hanya akan memicu lebih banyak spekulasi dan ketegangan di dunia sepak bola. Mari kita fokus pada prestasi dan perkembangan tim, serta mendukung perjalanan Indonesia di pentas internasional. Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik, dua penyerang mematikan timnas Cina cedera menjelang pertarungan melawan timnas Indonesia. Kabar menggembirakan menghampiri pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjelang pertandingan kunci di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua penyerang andalan timnas Cina, Wu Lei dan Alan, dikabarkan mengalami cedera, memberi keuntungan bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024, disusul laga tandang melawan timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong pada 15 Oktober 2024. Namun berita cedera dua bomber mematikan timnas Cina ini datang sebagai angin segar bagi Shin Tae-yong. Wu Lei, kapten timnas Cina, mengalami cedera serius di bagian tulang rusuk saat membela klubnya, Shanghai Port, pada 30 September 2024. Selain itu, Wu Lei juga masih bergelut dengan cedera lutut yang kembali kambuh, membuatnya sulit untuk bernafas dan tampil prima. Sementara itu, Alan, striker naturalisasi asal Brasil yang menjadi tumpuan di lini depan Cina sejak 2021, juga mengalami cedera yang tak kalah serius. Meski keduanya tetap dipanggil oleh pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026, penampilan mereka masih sangat diragukan. Menurut laporan JF Daily Sabtu, kedua pemain tersebut mungkin tidak akan mampu melakukan perjalanan ke Australia bersama tim untuk pertandingan lain dan fokus pada rehabilitasi cederanya. Ini tentu menjadi kabar baik bagi pasukan Garuda. Mengingat Wu Lei telah mencetak 36 gol dari 99 penampilan bersama timnas Cina. Sedangkan Alan telah membukukan 3 gol dari 13 laga sejak bergabung dengan tim nasional. Dengan kondisi ini, peluang timnas Indonesia untuk tampil lebih optimal melawan Cina semakin terbuka lebar dan Shin Tae-yong pun dapat memanfaatkan celah ini untuk meraih hasil maksimal. Alhamdulillah, kabar baik. Maarten Paes pulih dari cedera, siap perkuat timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Kabar bahagia datang bagi timnas Indonesia. Kiper andalan Maarten Paes dilaporkan telah pulih dari cedera pergelangan tangan yang sempat mengancam absennya di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengutip akun Instagram resmi @dallas, kiper 26 tahun ini sudah kembali berlatih penuh bersama skuad FC Dallas. Sebelumnya, kekhawatiran muncul ketika Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan beberapa menit sebelum pertandingan FC Dallas melawan San Jose Earthquakes di ajang Major League Soccer pada 3 Oktober 2024. Cedera tersebut menimbulkan ketakutan bahwa ia akan absen di dua laga penting timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laman Fotmob bahkan sempat memperkirakan Paes baru akan pulih pada awal November 2024, semakin menguatkan dugaan bahwa ia tak bisa tampil di dua pertandingan krusial tersebut. Namun semua ketakutan itu kini sirna. Maarten Paes telah kembali berlatih secara normal dan berpotensi dimainkan dalam laga FC Dallas melawan Portland Timbers pada 7 Oktober 2024. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama FC Dallas, Paes akan segera terbang ke Bahrain untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya tentu sangat dibutuhkan, mengingat Paes menunjukkan performa gemilang di dua laga awal grup C melawan Arab Saudi dan Australia, di mana ia membuat sejumlah penyelamatan krusial dan dinobatkan sebagai man of the match. Kini penggemar sepak bola Indonesia bisa kembali berharap Maarten Paes akan menjaga gawang timnas Indonesia dalam kondisi prima saat menghadapi Bahrain dan Cina. Hasil Hellas Verona versus Venezia FC di Liga Italia musim 2024-2025, J. Itzes dan kawan-kawan tumbang lagi makin terpuruk di zona degradasi. Berikut ini kisah dramatisnya. Hasil laga Hellas Verona versus Venezia FC pada pekan ke-7 Liga Italia berakhir dengan kekalahan untuk Venezia FC. Bertanding di Stadion Marc Antonio Bentegodi pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, J. Itzes dan kawan-kawan takluk 1-2 dari tuan rumah Hellas Verona. Venezia FC sebenarnya sempat unggul cepat lewat gol Gaetano Oristanio pada menit kedua. Namun, Hellas Verona berhasil membalikan keadaan dengan gol Casper Tengsted pada menit ke-9. Diikuti gol bunuh diri Jesse Joronen pada menit ke-81 yang mengunci kemenangan 2-1 bagi Hellas Verona. Dalam hal penguasaan bola, kedua tim bermain seimbang dengan persentase 50-50. Meski begitu, Hellas Verona sedikit lebih unggul dalam hal peluang dengan 3 tembakan tepat sasaran dibanding 2 dari Venezia FC. Kemenangan ini mengangkat Hellas Verona ke posisi 10 klasemen, sementara Liga Italia dengan 9 poin, naik 5 peringkat. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Venezia FC semakin terpuruk di zona degradasi, berada di peringkat 19 dengan hanya mengoleksi 4 poin. Kekalahan ini juga memperpanjang catatan buruk Venezia FC, setelah pekan lalu mereka juga kalah 1-2 dari AS Roma. Pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco harus segera melakukan perbaikan jika ingin menjaga peluang timnya bertahan di Serie A. Jika tidak, Venezia FC berisiko kembali terdegradasi ke Serie B, padahal mereka baru promosi ke Serie A musim ini. Di tengah situasi sulit ini, J. Itzes langsung bersiap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia dijadwalkan segera bertolak ke Bahrain untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Kode Kevin Dix untuk dinaturalisasikah? Akui timnas Indonesia berkembang pesat dan punya peluang ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, mengakui pesatnya perkembangan timnas Indonesia dan melihat peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara dengan Bold, pemain berusia 27 tahun ini menyinggung perubahan besar yang dilakukan di skuad Garuda, terutama melalui program naturalisasi pemain-pemain berbakat. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sukses membuat kejutan dengan menahan imbang 2 tim raksasa Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu menjadi bukti bahwa naturalisasi bukan sekadar status, tetapi telah membawa dampak besar bagi kekuatan skuad merah putih. Timnas Indonesia berkembang sangat-sangat pesat dan semakin banyak pemain seperti saya yang memiliki 2 kewarganegaraan datang. Mereka sebenarnya punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia kali ini, ujar Kevin Dix dalam wawancara yang dikutip pada Jumat. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi tentang kemungkinan Kevin Dix setuju untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, pemain yang memiliki darah Indonesia ini belum memberikan keputusan final.
Dia menyatakan bahwa dirinya masih dalam dialog dengan agen terkait keputusan besar tersebut. Saya masih belum mengambil keputusan karena impian untuk mewakili Belanda masih ada. Tapi saya juga harus realistis, jadi kita lihat saja apa yang terjadi, ujar Kevin. Apakah ini tanda bahwa Kevin Dix akhirnya akan bergabung dengan deretan pemain keturunan yang membela timnas Indonesia? Waktu akan menjawabnya. Namun dengan perkembangan pesat dan peluang besar menuju Piala Dunia 2026, tawaran dari PSSI tampaknya sulit untuk diabaikan begitu saja. Alasan Sintayong panggil Hoki Caraka untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong kembali mempercayakan salah satu bintang muda PSS Sleman, Hoki Caraka, untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini dinilai tepat oleh manajer PSS Leonard Tupamahu yang menegaskan bahwa performa Hoki memang terus membaik dan menjadi modal besar untuk memperkuat Garuda. Hoki Caraka dipanggil sebagai salah satu dari 27 pemain yang akan bertarung di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Penampilan Hoki di Liga 1 memang pantas mendapat perhatian. Salah satu buktinya adalah ketika Hoki mencetak 2 gol dalam kemenangan PSS Sleman 3-1 atas Arema FC di Stadion Manahan, Solo pada 20 September 2024. Leonard Tupamahu menjelaskan performa tersebut menjadi alasan utama Hoki kembali dipanggil oleh Sintayong. Performa Hoki pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas, kata Leonard dikutip dari laman PT Liga Indonesia Baru. Meski begitu, situasi PSS Sleman di Liga 1 masih belum membaik, dengan posisi mereka terpuruk di peringkat ke-18 setelah pekan ke-7. Dengan hanya 2 poin hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan, performa individu Hoki menjadi salah satu titik terang di tengah kondisi sulit PSS. Setelah jeda internasional, PSS Sleman akan menghadapi Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul pada 20 Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 siap tempur di Qatar jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto ungkap persiapan. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, membocorkan persiapan timnya jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia saat ini telah berada di Qatar, bersiap menjalani 2 laga uji coba krusial melawan Qatar U17. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan matang sebelum mereka terjun di kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Dalam rangka menyongsong ajang prestisius ini, Timnas Indonesia U17 telah melakukan serangkaian pemusatan latihan jangka panjang. Mereka sebelumnya berpartisipasi di Pinatar Super Cup U17 2024 di Spanyol. Kini mereka melanjutkan TC di Qatar dengan kekuatan 26 pemain, termasuk talenta muda Matteo Baker. Menurut Nova Arianto, skuad Garuda Asia akan menjalani 2 laga uji coba penting melawan Qatar U17 pada 6 dan 9 Oktober 2024. Pertandingan ini menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum mereka bertolak ke Kuwait. Kami akan melakukan persiapan akhir dengan 2 kali uji coba melawan Qatar, ujar Nova kepada MNC Portal Indonesia pada Kamis 3 Oktober 2024. Setelah TC di Qatar, Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangannya di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mereka akan menghadapi lawan berat yakni tuan rumah Kuwait U17, Australia U17, dan Kepulauan Mariana Utara U17. Jadwal pertama mereka adalah melawan Kuwait U17 pada 23 Oktober 2024. Dilanjutkan dengan laga melawan Kepulauan Mariana Utara U17 pada 25 Oktober 2024.
sebelum ditutup dengan duel menghadapi Australia U17 pada 27 Oktober 2024. Semua pertandingan penyisihan grup akan digelar di Al-Ahmadi Stadium, Kuwait. Ini adalah langkah besar bagi Garuda Muda untuk menunjukkan taji mereka di level Asia. Rafael Struijk optimis bahwa nama timnas Indonesia mendunia dan rebut posisi utama di Brisbane Roar. Rafael Struijk, pemain muda berbakat timnas Indonesia, berambisi besar untuk meraih kesuksesan di klub barunya Brisbane Roar. Struijk datang ke klub Australia ini setelah dilepas oleh ADO Den Haag, di mana ia sempat mencatatkan 11 penampilan di tim utama. Meski begitu, ia sudah menjadi andalan di tim muda ADO Den Haag dengan torehan 10 gol dan 4 assist dari 41 pertandingan. Bersama Brisbane Roar, Struijk ingin menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Pemain berusia 21 tahun ini berharap bisa menjadi pilar penting di tim barunya. Saya ingin menjadi pemain andalan di Brisbane, berkontribusi sebanyak mungkin dengan gol, assist, dan membantu tim meraih kemenangan, ungkap Struijk dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Brisbane Roar. Pengalamannya membela timnas Indonesia menjadi salah satu aset yang dibawanya ke Australia. Struijk juga mengingat momen saat ia berhadapan dengan Kegan Jelacic yang kini menjadi rekan setimnya di Brisbane Roar pada ajang Piala Asia U23 edisi 2024. Saat itu timnas Indonesia kalah 0-1 dari lawan mereka, tetapi Struijk melihatnya sebagai pengalaman berharga. Meski menjadi sorotan karena statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, Struijk mengaku bangga bisa membawa nama Garuda ke kancah internasional. Dukungan besar dari para supporter timnas Indonesia juga membuatnya semakin termotivasi. Awalnya terasa aneh, tetapi sekarang saya sudah terbiasa. Saya sangat bangga dan merasa terhormat menjadi bagian dari tim ini, tutup Struijk dengan optimisme tinggi. Dengan ambisinya yang besar, Struijk siap menunjukkan performa terbaiknya dan membantu Brisbane Roar bersaing di Liga Australia sembari terus membawa nama baik timnas Indonesia. Kapten Cina, Wu Lei, berambisi pulih dari cedera dan siap tantang timnas Indonesia. Penyerang sekaligus kapten timnas Cina, Wu Lei, tengah berpacu dengan waktu untuk segera pulih dari cedera sebelum laga melawan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Wu Lei yang sebelumnya absen saat Cina bertandang ke Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini menargetkan kesembuhan demi bisa tampil menghadapi Garuda. Wu Lei mengalami cedera serius pada tulang rusuk yang membuatnya kesulitan bernapas. Tak hanya itu, ia juga masih harus menghadapi masalah cedera lama di lututnya. Meskipun begitu, pelatih Cina, Branko Ivankovic, tetap menyertakan Wu Lei dalam skuad yang akan menghadapi Australia dan Indonesia. Meskipun Wu absen pada pertandingan melawan Australia di Adelaide Oval pada 10 Oktober 2024. Absennya Wu Lei jelas menjadi kehilangan besar bagi Cina. Sebagai penyerang andalan yang sering menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, peran Wu sangat krusial dalam skema serangan balik cepat yang diandalkan tim. Namun Wu Lei bertekad kuat untuk kembali pulih dan siap menghadapi timnas Indonesia di laga penting berikutnya. Saya berharap bisa segera pulih dan kembali bersama tim di Qingdao untuk pertandingan melawan timnas Indonesia, ungkap Wu Lei dalam wawancaranya. Ia juga menyampaikan pesan penuh semangat untuk tetap berjuang meski kondisinya belum sepenuhnya fit. Pertandingan melawan timnas Indonesia di Qingdao pada 15 Oktober akan menjadi momen krusial bagi Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wu Lei berharap dirinya bisa kembali membela negaranya dan memberikan kontribusi penting di laga tersebut. Hernando Ari siap berjuang kembali raih posisi kiper utama timnas Indonesia. Dalam persaingan yang semakin memanas untuk posisi kiper utama timnas Indonesia, Hernando Ari menunjukkan komitmen dan dedikasinya dengan melakukan persiapan khusus demi merebut kembali tempatnya. Saat ini,
Maarten Paes, yang baru saja bergabung, telah mengukuhkan dirinya sebagai pilihan utama dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Nadeo Argawinata, kiper andalan Borneo FC, juga bersaing ketat di posisi yang sama. Hernando Ari tak tinggal diam dalam situasi ini. Ia menjelaskan bahwa ia telah meningkatkan intensitas latihan, termasuk program latihan mandiri di rumah, untuk mempercepat proses adaptasinya setelah absen dalam 3 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Persiapan saya baik. Kita baru libur kompetisi, jadi saya mempersiapkan diri dengan latihan mandiri di rumah. Hari ini saya mulai latihan dengan Persebaya juga. Besok saya dan tim akan berkumpul untuk mempersiapkan diri, ungkapnya dilansir dari bolasport.com. Persaingan di Timnas Indonesia menurut kiper berusia 22 tahun ini justru menjadi motivasi. Ia merasa beruntung bisa belajar dari Maarten Paes yang memiliki pengalaman panjang di Eropa. Bagus, persaingan ini positif. Saya mendapatkan banyak ilmu dari dia. Dia juga mengajari saya hal-hal yang saya butuhkan, tambah Hernando. Hernando Ari juga menyampaikan pandangannya tentang pelatih Shin Tae-yong yang dianggapnya objektif dalam memilih pemain. Saya percaya siapapun yang dipercaya bermain akan memberikan yang terbaik untuk timnas, ujarnya. Ia juga mendoakan agar Paes segera pulih dari cedera yang baru-baru ini ia alami, menandakan bahwa persaingan ini tetap dalam semangat saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Saya tidak mau cepat puas. Pastinya semua pemain siap memberikan yang terbaik untuk timnas. Saya dukung Paes agar cepat sembuh, tutup Hernando dengan penuh optimisme. Persaingan yang ketat ini tentu akan semakin mengasah kualitas kiper-kiper Indonesia demi mencapai prestasi yang lebih tinggi di pentas internasional.